Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadel dengan NIM 1054011245919 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Nah, telah kita sadari bahwa pengajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, kemajuan kehidupan termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dengan demikian, pengajaran IPS tidak akan kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Materi tersebut bukan hanya apa yang terjadi hari ini, melainkan juga yang telah terjadi di masa yang lampau dan lebih jauh pada masa yang akan datang. Ditinjau dari ruang lingkup wilayahnya meliputi apa yang terjadi setempat secara lokal, nasional, regional, sampai ke tingkat global. Hal tersebut menjadi perhatian dan lahan garapan pengajaran IPS. Perkembangan, perubahan, dan kemajuan pengetahuan, kesadaran perilaku, sikap dan pemikiran manusia saat ini akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku, dan tindakannya di hari-hari mendatang. Oleh karena itu, selaku guru IPS harus memperhitungkan dan mengantisipasinya. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global dalam pembelajaran. Yang pertama, kemajuan dan pemanfaatan iptek dalam komunikasi transportasi, multimedia, kamera dan pemotretan jarak jauh, teropong, serta penginderaan dari satelit. Itu juga telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, kontak antar manusia dan arus barang, berita, dan informasi baik secara fisik, langsung tanpa perantara, maupun tidak langsung melalui berbagai media. Memperluas cara pandang manusia mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Untuk membina perspektif global dalam diri manusia, proses yang demikian itu merupakan salah satu tugas yang harus diperhatikan pada pengajaran IPS. Nah, secara alamiah, baik kondisi atau fisik maupun sosial budaya manusia di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Ketidakmerataan dan keanekaragaman SDA dan SDM itu menjadi dasar terjadinya penjelajahan, kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan, baik dalam konteks beruangan maupun dalam perkembangan waktunya. Nah, kenyataan yang demikian itu menjadi landasan materi pada kajian pembelajaran IPS. Nah, kemudian yang selanjutnya, perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya SDA setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan SDM-nya, pemanfaatan SDA yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Nah, kenyataan yang demikian ini menjadi landasan peningkatan kesadaran kita semua, khususnya kesadaran guru akan pentingnya pendidikan memperbaiki kualitas kemampuan peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kelima, fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi sebagai suatu kenyataan merupakan proses yang berkembang dalam ruang tertentu pada perjalanan dari waktu ke waktu. Kenyataan yang demikian merupakan perpaduan jalinan antara faktor ruang dan faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Nah, faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut, fenomena ini merupakan hal yang menarik bagi pembelajaran IPS. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas PGSD 6I dengan NIM 10540112709. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu membahas mengenai masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Nah, berkenaan dengan masalah-masalah global tersebut, Mary M berpendapat atau mengemukakan masalah-masalah global. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Nah, sedangkan upaya atau solusi yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan dan menanggulangi yaitu program keluarga berencana. Nah, dengan menggunakan program keluarga berencana ini yang
untuk bisa membatasi pertumbuhan penduduk dan bisa menangani segala masalah mengenai, salah satunya tadi yang dibahas adalah masalah mengenai kebutuhan yang terbatas. Nah, jalan keluar atau upaya yang diberikan adalah keluarga berencana yang mungkin sampai sekarang dijalankan, tapi mungkin masih ada yang belum maksimal dengan sepenuhnya, seperti itu. Materi yang kedua adalah pembangunan masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai rangkai kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi yang memerlukan sumber daya manusia yang handal tentunya. Dengan demikian, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk bangsa-bangsa yang terbelangkah dan miskin justru menjadi masalah. Nah, dalam hal ini tentunya yang menjadi solusi untuk hal ini adalah sumber daya manusia dengan kualitas kemampuannya dan menjadi kunci utama. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa menggerakkan semua pengelolaan pelaksanaan mengenai pembangunan masyarakat dan negara-negara, maka akan terselesaikannya atau yang dimana seharusnya melakukan pembangunan untuk mengatasi diri dari kemiskinan itu bisa terlaksana dengan sumber daya manusia yang yang kualitas kemampuannya baik. Poin ketiga adalah hak asasi manusia. Mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global? Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi yang sering dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Oleh karena itu, kita masing-masing harus menyadari hak dan kewajiban dan memahami serta menghormati kewajiban orang lain. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada peserta didik atas hak dan kewajiban tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nama Arman dengan NIM 105401128719 dari kelas 6B. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Poin keempat itu adalah migrasi, di mana migrasi adalah suatu gerakan penduduk yang menjadi masalah global, di mana imigrasi perpindahan penduduk menuju suatu negara lain yang akan menetap di negara baru itu tersebut. Imigrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negara tertentu yang diperkirakan menetap di negara terakhir, di mana ada beberapa faktor tertentu yang mendesak. Jadi bahwa orang-orang yang berpindah itu akan membawa masalah pada negara yang akan dia tempati, di mana masalahnya itu adalah masalah ekonomi, masalah politik, dan bencana alam. Jadi bagi kawasan atau negara yang didatanginya akan menjadi masalah karena berkaitan dengan pemenuhan segala kebutuhan para pendatang, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, bahan pangan, kriminalitas, dan kemungkinan wabah penyakit yang mereka bawa. Masalah tersebut membawa dampak luas di berbagai aspek kehidupan antara dua belah pihak. Oleh karena itu, pada tingkat makro, kenyataan tersebut telah menjadi masalah global. Di poin yang kelima, kepemilikan bersama secara global tiap kawasan dengan kawasan lain, di mana tiap negara dengan negara lain yang ditempatkan berbagai batas wilayah, daratan, perairan, dan udara. Namun, dalam konteks dunia atau global, khususnya berkenaan dengan samudera terbuka merupakan milik seluruh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Pada kenyataannya, baik samudera luas terbuka atau angkasa luar yang tidak bertuan itu menjadi sengketa
yang terdapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, hal-hal sesungguhnya menjadi milik bersama umat manusia. Tidak dapat diklaim oleh pihak manapun, harus diatur bersama-sama secara global oleh kaum internasional. Poin ke-6 adalah lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati, di mana hidup bagi manusia itu kehidupan ruang yang semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk dalam manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Oleh karena itu, benda dan fenomena yang sama dapat kita sebut sebagai lingkungan dan dapat pula kita nyatakan sebagai sumber daya alam tergantung dari sudut pandang yang kita tetapkan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk manusia dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan sebagai sumber daya secara alamiah tidak dapat lagi menjadi kehidupan manusia tanpa penyerapan dan pemanfaatan itu, di mana dalam merekayasanya lingkungan sebagai sumber daya alam kesejahteraan umat manusia itu tidak dapat lagi terjamin. Namun penetapan dan pemanfaatan intek tersebut bermanfaat atau dilematis secara positif, mendapatkan rahmat dan arti meningkatkan kesejahteraan manusia, namun membawa dampak negatif atau membawa laknat dalam bentuk masalah lingkungan seperti pencemaran, kekeringan, banjir, tanah longsor, kenaikan suhu udara. Oleh karena itu, kita umat manusia harus penuh kewaspadaan dalam menerapkan kendatan memanfaatkan intek itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari kelas 6B. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS yang telah dibawakan oleh beberapa teman saya. Jadi selanjutnya itu adalah yang ketujuh, di mana kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, khususnya produksi pertanian bahan pangan, menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, karena berbagai kendala yang meliputi kendala sosial, tidak meratanya kualitas kemampuan, sampai dengan SDM, kendala politik dan kekuasaan, panen, kendala cuaca, El Nino dan La Nina yang menyebabkan kegagalan panen, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan persediaan bahannya tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut mengakibatkan kelaparan di berbagai kawasan di dunia. Gejolak politik dan ekonomi global juga menjadi salah satu penyebab yang mendasar kelaparan di berbagai belahan bumi tadi. Selanjutnya 8, yaitu perdamaian dan keamanan. Jadi perdamaian dan keamanan ini adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia. Namun demikian sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan kerawanan terhadap perdamaian keamanan. Bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat regional, sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Selanjutnya nomor 9 atau yang terakhir ya, tentang prasangka dan diskriminasi masalah. Jadi prasangka dan diskriminasi itu meliputi aspek etnis, kesukuan, ras, kelas, jenis atau kelamin, gender, agama, ekonomi, dan politik. Secara ilmiah, di alam raya termasuk dalam biosfer tempat kita hidup ini, perbedaan secara keanekaragaman merupakan hal wajar. Oleh karena itu,
Kemajemukan tersebut harus kita terima, bahkan harus kita syukuri. Namun demikian, dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik menjadi sumber keresahan, kesenjangan, bahkan masalah. Dengan dasar alasan perbedaan kepentingan, perbedaan serta keanekaragaman menjadi benih perkembangannya prasangka antar etnis, antar ras, antar agama, bahkan antar kelompok kelompok ekonomi dan kelompok politik. Hal inilah yang menjadi wajib diwaspadai secara sungguh-sungguh oleh seluruh umat manusia, terutama oleh kelompok elit yang tersebut harus mulai ditanamkan sejak dini di tingkat sekolah dasar anak-anak. Di tingkat SD inilah yang akan menjadi SDM masa yang akan datang, yang idealnya bersih dari sikap dan tindakan prasangka serta diskriminasi. Sekian dari saya akhiri dengan billahi fisabil haq, fastabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.